Ya. Lebih banyak umat Islam awam daripada paham. Betul. Iya. Bisa ngaji tapi nggak tahu artinya. Banyak umat Islam awam semua. Iya. Kalau baca Awam Quran, kata Om. dia lancar baca kan dia nggak pernah tahu artinya. Ah, itu dia. Halo teman-temanku dimanapun berada, bersyukur sekali kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini ya. Saya berterima kasih sekali untuk teman-teman semua yang sudah memberikan support ya dan dukungannya terhadap channel Noverina Solihin ini. Tanpa dukungan teman-teman semuanya dan ini tidak berarti apa-apa ya. Teman-teman, kali ini saya akan menyoroti ya. Saya akan menyoroti sebuah video dari almarhum Om Mokoginta ya. Nah, Om Ihsan Mokoginta ini kita tahu bahwa beliau adalah seorang yang getol sekali ya, berdakwah untuk memurtadkan orang-orang Kristen, dan itu memang beliau akui sendiri ya, bahwa beliau ini berkeliling Indonesia untuk memberikan pelatihan-pelatihan ya, bagaimana cara memurtadkan orang Kristen supaya menjadi Islam. Nah, untuk itu saya merasa bahwa ini harus saya tanggapi ya. Mengapa? Karena kebetulan saya dengan beliau almarhum ini itu satu profesi ya. Beliau adalah pendakwah untuk memurtadkan orang Kristen ya, menjadi Muslim, menjadi Islam. Sementara saya adalah pendakwah ya untuk menguatkan iman orang Kristen supaya tidak dimurtadkan atau tidak bisa dimurtadkan oleh orang-orang seperti Om Ihsan Mokoginta ini ya. Jadi bersyukur sekali ya, bersyukur sekali saya punya kesempatan kali ini. Kebetulan saya melihat video-video dan kebetulan saya bertemu dengan video ini. Saya dengarkan, oh sepertinya ini saya wajib untuk menanggapinya, karena untuk menanggapi video seperti ini itu adalah perintah dari Tuhan kita ya, perintah dari Alkitab ya, perintah dari Alkitab. Nah, di sana dikatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Karena akan datang waktunya, ya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, melainkan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Teman-teman, ini sebagai seorang penginjil, ya, saya berkewajiban ya untuk meluruskan ya statement-statement yang tidak benar tentang kekristenan yang dikemukakan oleh almarhum Om Ihsan Mokoginta. Mengapa saya merasa perlu untuk menanggapi ceramah beliau ini ya? Karena memang itu pertama diperintahkan Alkitab, ya kan? Nah, yang kedua, kalau kesalahan itu kita biarkan, ya kan? Lama-lama akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini berbahaya, ya. Ini sangat berbahaya. Untuk itu, sebagai orang yang mengenal kebenaran, ya, sebagai seorang penginjil, ya, itu sangat berkewajiban, sangat berkepentingan untuk menanggapi video ini. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan video ini, ya, saya akan mengatakan bahwa tidak semua dari sepanjang video ini akan saya tanggapin. Saya akan mengambil poin-poin yang urgent, ya, yang saya rasa harus saya handle begitu ya, dan itu kita akan melihat satu persatu apa yang harus kita sorot, harus saya sorot gitu ya teman-teman. Untuk itu kita akan mendengarkan dulu salah satu dari statement beliau ya. Kita dengarkan ya teman-teman ya. Maka tema-tema saya ya seperti ini.
Samakah Isa alaihissalam dalam Quran dengan Yesus dalam Injil? Ya, tidak sama. Mana yang bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran? Alkitab dong. Atau orang Kristen ya Alkitab. Iya, pasti. Alkitab 100% wahyu Allah. Al-Quran katanya buatan Muhammad. Yes. Kan, kata begitu. Alkitab kan, bisa membuktikan dirinya firman Allah. Benarkah Yesus mati disalib untuk menebus dosa? Betul, betul sekali. Kenapa orang Kristen sulit masuk Islam? Ya, Mereka gimana merasa ya? Yesus sudah begitu baik. Mana ada orang katanya seperti Yesus. Sampai-sampai dia rela mati di kayu salib. Amin, amin, amin. Mengorbankan dirinya untuk menebus Betul, dosa mereka. betul. Sehingga Nabi-nabi mereka pun tidak mengatakan takut demikian. kualat, katanya. Ya, kualat Ya, betul. sudah dijamin pasti masuk surga. Yes, amin, Mau amin. pindah ke agama Islam, katanya Islam nggak masih mungkin serba, dong. Insya Allah. Iya. Insya Allah kata mereka. Iya, seperti betul. Itu, kan. Masih insya Allah, masih mudah-mudahan. Berdakwah kepada orang non Muslim Ya, itu sebenarnya merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita tunaikan. nah, ya. Tapi sangat sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Sedikit ya. Bahkan dalam Quran Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, ajak orang-orang yang diberi Alkitab ini masuk Islam. Oh, supaya mereka begitu. mendapat petunjuk. Oh, ya. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 20. Yes. Surat Ali Imran, ayat 64. 64. Ya, Jadi ya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, suruh mereka masuk Islam. Ya, Kembali kepada kalimat tauhid. Oh, iya, iya. Harus dimualafkan semuanya ya, yang memegang Alkitab. Berarti orang Kristen harus masuk Islam semua ya. Oke. Bahkan terkadang ada orang mengatakan begini, Ya. untuk apa kita berdakwah kepada orang non Muslim? Oh, Lihat, ini orang Islam banyak kan? Nih, Betul. Islam aja banyak. Ngapain repot-repot kita berdakwah kepada orang non Muslim? Iya. Ngapain repot-repot kita mengajak non Muslim masuk Islam? Gitu. oh. Islam aja banyak. Kok, gitu. Nah, Nggak perlu lagi gitu ya. ini kekeliruan loh. Oh ya. Ini satu kekeliruan yang fatal. Fatal. Kenapa? Memangnya Nabi kita ini diutus hanya untuk orang Arab. Oh. Memang Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Islam doang. Untuk semua orang berarti? Bukankah Rasulullah kita diutus untuk seluruh alam semesta? Oh, iya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Alamin. Oh Tidaklah iya. kami utus engkau Muhammad, melainkan untuk Seluruh alam semesta. Oh iya, iya. Ingat? Sama dong ya. Itu Sama surat dong. Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya surat ke-21. Oh yes. Ayatnya 107. Tuhan Yesus juga diutus Ini untuk berarti semua Rasulullah manusia. Kita ini diutus untuk seluruh alam semesta. Iya, sama dengan Tuhan Yesus. Seluruh umat Manusia, betul. Berarti kesimpulannya misi Rasulullah SAW kita ini diutus untuk semua Seluruh manusia. manusia. Jadi Islam ini harus kita dakwahkan Betul. kepada siapa saja. Siapa saja. Nggak peduli dia suku bangsa apa. Asal masih bernama manusia, Dakwahin. semua kena dakwah Islam. Oke. Karena memang itulah misi, tugas beliau. Apalagi sebagai khataman nabiin, penutup para nabi. Oh iya, iya, iya. Oke. Apalagi Quran mengatakan kan, Iya. Inna dina indallahi Oke, Islam. Om. Oke, Kan Om. dibacakan dalam mukat. Oke Om, sis. Halo teman-teman, ya kita sudah mendengarkan ya dari Om saya ya almarhum Iksan Mokoginta bahwa berdakwah itu adalah kewajiban setiap Muslim dan diperintahkan bahwa semua orang yang memegang Alkitab harus didakwahi supaya mereka menjadi Islam. Teman-teman, lalu apa bedanya dengan perintah dari Tuhan Yesus sendiri sebelum Islam ini ada? Yaitu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Di ayat lain diperintahkan juga, ya, sebarkanlah Injil ya sampai ke ujung-ujung bumi ya. Siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum ya. Jadi Injil harus disebarkan, diberitakan kepada semua makhluk ya. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk ya, tanpa terlewati artinya. Iya kan? Nah,
teman-teman, sekarang pertanyaan saya, apakah Allah yang memerintahkan Muhammad, ya, dengan yang memerintahkan semua orang Kristen supaya memberitakan Injil? Apakah dari sumber yang sama? Apakah dari sumber yang sama? Logika sehatnya begini. Orang yang memegang Alkitab itu adalah orang Kristen. Iya kan? Nah, orang Kristen ini diwajibkan untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk sampai ke ujung-ujung bumi tanpa kecuali siapapun dia. Lalu kemudian 600 tahun kemudian datang perintah lagi. Orang yang memegang Alkitab ini, ya, yang sudah punya iman dengan Alkitab ini, itu harus didakwahi lagi. Harus didakwahi supaya menjadi Islam. Artinya pindah gerbong dong. Ya kan? Tadinya masuk gerbongnya Tuhan Yesus, ujuk-ujuk 600 tahun kemudian ada orang mengatakan, pindah gerbong, ya, gerbongnya Islam. Jadi bagaimana logika sehatnya? Mana logika sehatnya? Ya, Tuhan sudah mengatakan, ya, bahwa Injil harus diberitakan kepada semua makhluk. Ya kan? Supaya semua manusia ini diselamatkan. Dan di kalimat akhirnya Tuhan berkata, Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi para pemberita Injil ini akan disertai, ya, oleh Tuhan Yesus sampai kepada akhir zaman. Lalu kenapa pula sebelum akhir zaman tiba-tiba ada orang yang suruh pindah lagi? Gitu. Ya, mendakwahi kita lagi supaya meninggalkan Alkitab. Meninggalkan pekerjaan kita. Gitu, ya. Meninggalkan iman kita, lalu pindah ke iman yang lain. Ibarat kita naik kereta api mau ke Amerika, di situ stasiun terakhirnya Amerika. Baru separuh jalan, datang tiba-tiba orang suruh pindah kereta. Artinya tujuan kita tidak tercapai, ya. Kita tidak akan mencapai tujuan kita karena tiba-tiba disuruh belok. Gitu loh, teman-teman. Bagaimana teman-teman menanggapi hal ini? Kalau saya menanggapi ini sesuatu yang aneh gitu, ya kan? Karena sama halnya gitu, ya, sama-sama diperintahkan untuk berdakwah, tapi imannya kan berbeda, ya kan? Bahkan Tuhannya juga berbeda. Kalau Tuhannya sama, tidak mungkin di sana suruh masuk ke sini, ya, ke gerbong ini, yang di sini suruh masuk ke gerbong ini, nggak mungkin, gitu. Pasti berbeda. Yang satu suruh mengimani ini, yang satu lagi suruh mengimani itu, beda banget, ya. Nah, bagaimana teman-teman? Bingung? Bingung sendiri, ya. Nggak usah bingung, ya. Karena kebetulan yang lebih duluan ada itu adalah Alkitab. Sebagai umat Kristen, kita pegang saja Alkitab. Jangan pernah mau tergoyahkan bahwa Tuhan kita memerintahkan Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, dan Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sekarang sedang menuju atau dalam proses, sudah masuk ke areal akhir zaman, cuman belum sampai finish, belum sampai stasiun, ya teman-teman. Jangan pernah terperdaya di tengah jalan, ya. Mantapkan iman Anda, ya, bahwa kita sudah berada di gerbong yang benar. Tidak mungkin Tuhan yang sama memerintahkan kita turun transit di tengah jalan pindah gerbong, tidak mungkin. Ya, lanjutkan, ya. Nah, untuk itu kita akan dengarkan lagi pernyataan
Om Iksan Mokoginta berikutnya. Tahun 2030 itu Indonesia harus 50-50. Oh, Ya mungkin saja tidak tercapai. Tetapi jangan-jangan tadi 73 tinggal 63%, turun-turun terus. Muslim semakin Dipertahankan. sedikit, kata Om. Kristen semakin Apa yang banyak. terjadi kalau sampai mereka mayoritas? Lihat di Ambon, terbantai kita. Sedang sholat id diserang pakai tombak, pakai Waduh, kelewang. masa, Kita cuma Om? bawa sejarah bukan nah. Bagaimana banyak yang mati? Oh ya? Poso, Kapan ya? sedang sholat id kan, diserang, dibubarin, bahkan masjidnya dibakar. Waduh, itu nggak benar itu Kenapa Om. gitu? Karena Pasti. mereka mayoritas, ya kan? Jadi di mana ada mereka mayoritas itu tidak ada toleransi. Oh ya? Toleransi Oh itu gitu ya Om. bukan klise, bahasa Klise ya? Oh gitu. Sekarang mereka bilang mau toleransi, rukun, damai. Iya, Oh. karena mereka minoritas di Oh sini. gitu. Oh iya ya. Ya, toh? Yang minoritas mereka kita harus rukun, damai, toleransi. Tapi giliran mereka mayoritas habis kita dibantai. Oh gitu ya. Jadi harus mayoritas Coba kalau Islam nanti ya Om. 50 Nggak tahun boleh akan ya. datang. Kristen nggak boleh mayoritas gitu ya. Atau 100 tahun itu Bahaya akan ya, datang, Om? kita semua mungkin sudah mati. Oh. Tapi kasihan nasib anak cucu generasi kita. Mereka yang Iya. akan terbantai loh. Iya kasihan ya Om. Kalau sampai 50-50 apalagi lebih. Makanya kita harus Waduh. berdoa. Bagaimana caranya mengembalikan Indonesia ini menjadi muslim 90% lagi seperti zaman dulu. Oh. Berdakwah ya Itu Om ya. bagaimana caranya? Ini yang perlu kita. Makanya saya menatar keliling-keliling Indonesia, menatar kader-kader yang bisa berdakwah kepada mereka sebanyak mungkin. Iya 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 iya. Kenapa umat Islam mudah dimurtadkan? Oh iya. Oh. Pertama, Begitu, karena Om. lebih Oke. Ya. Jadi step by step ya. Step by step kita tanggapin. Apa kata Om saya Iksan Mokoginta. Ya. Jadi beliau sangat mengkhawatirkan ya dengan arus pemurtatan akhir-akhir ini terjadi begitu besar di Indonesia. Ya. Dan beliau melihat dari statistik itu pertambahan jumlah orang Kristen di Indonesia ini semakin meningkat, sementara Muslim semakin menurun. Nah, ini sangat mengkhawatirkan beliau, karena itulah beliau ini keliling Indonesia melatih kader-kader, ya, kader-kader tangguh tentunya untuk berdakwah kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Yang penting dia orang Kristen harus didakwahi, begitu ya. Jadi luar biasa sekali gitu. Supaya apa? Supaya mengembalikan kembali jumlah orang Islam sama seperti dulu, 90%. Ya kan? Nah, tapi sayangnya Alkitab mengatakan ya bahwa di akhir zaman pemberitaan Injil ini akan semakin masif sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Pemberitaan Injil ini akan menyebar begitu cepat ke seluruh dunia. Kita lihat dengan adanya teknologi virtual seperti ini, ya, teknologi YouTube misalnya. YouTube itu jangkauannya dunia teman-teman. Kalau saya menginjil orang one by one, itu kapan selesainya, ya? Kapan Tuhan Yesus datangnya, gitu kan? Karena Tuhan Yesus bilang sebelum Dia datang, semua orang sudah harus dengar Injil, gitu, ya. Mengapa semua orang harus mendengarkan Injil? Karena Tuhan tidak mau ketika nanti di pengadilan, ya, di pengadilan akhirat katanya, kata Om Mokoginta ini istilahnya pengadilan akhirat. Itu tidak ada yang mendakwa Tuhan, gitu. Saya nggak pernah kok mendengarkan Injil. Kenapa kok saya harus dihukum di neraka? Ya, jadi untuk itulah, ya, Injil harus diberitakan secara masif. Ya, kenapa Corona Tuhan izinkan terjadi, COVID-19 Tuhan izinkan terjadi? Karena dalam penggenapan ini juga semua orang berada di rumah, ya kan? Teman akrab setiap orang adalah gadgetnya. Dia tidak bisa berinteraksi dengan manusia di luar sana. Dia tidak bisa berinteraksi seperti biasanya dengan teman-temannya. Mereka berinteraksi, mencari hiburan itu hanya melalui gadget. Nah, ketika semua orang di rumah, dirumahkan di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia mengalami ini, dirumahkan, work from home,
ya kan? Disitulah kesempatannya orang bisa mendengarkan Injil, berita Injil dengan full heart, ya. Dia begitu banyak penginjil-penginjil aktif di YouTube, bertumbuh seperti jamur, ya kan? Seperti contohnya saya sendiri. Dulu saya menginjil lewat Facebook, satu-satu dijawab, sampai capek tangan, sampai tengah malam menjawabin satu orang itu ya, sampai wah pokoknya senam jempol terus gitu ya. Nah itu satu orang bisa kadang 2-3 hari gitu melayani satu orang, sampai dia paham nggak paham pokoknya gitu kan. Nah tapi dengan adanya teknologi, terutama YouTube ini, saya sangat bersyukur sekali ya. Saya sangat bersyukur sekali dengan duduk di depan kamera seperti ini, dan ini bisa disaksikan oleh orang di seluruh dunia, ya, sampai ke Amerika, ya, sampai ke Malaysia, ya kan? Ada yang sampai ke Belanda juga. Dari komentar-komentar yang saya terima, itu ada yang dari Belanda, ya kan? Ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika. Luar biasa. Pemberitaan Injil masif saat ini. Ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Jadi maaf ya Om, ya. Kalau Om ya mengharapkan seperti tadi, sepertinya itu kecil kemungkinan. Ya kan? Kecil kemungkinan gitu. Untuk saat ini gitu ya, kecil kemungkinan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa sebelum kedatangannya kedua kali, Injil akan masif diberitakan. Tapi seiring dengan itu juga penganiayaan terhadap orang Kristen juga akan masif juga, ya. Seperti kita lihat di negara-negara lain, penganiayaan bermacam-macam, ya kan? Di Indonesia ya adalah ya, cuman karena kita beruntung sekali punya negara NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, jadi tidak banyak yang bisa semena-mena di negara ini. Karena kita adalah negara kesatuan, ya, negara yang beraneka ragam agama, adat dan budayanya. Jadi kita diprotek oleh Undang-Undang Dasar kita dan dasar negara kita Pancasila. Ya, bersyukur kita bisa lahir di bumi Indonesia ini. Ya, oke, teman-teman, saya akan melihat, ya. Kita dengarkan dulu ya, mengapa orang Islam, kata Om ini, begitu mudah dimurtadkan. Mengapa? Ya, kalau hanya Om Moko Ginta bicara tentang Islam, tentang bagaimana orang Islam kok mudah dimurtadkan, bagi saya nggak ada masalah. Saya tidak perlu menanggapi. Tetapi ketika itu dikait-kaitkan dengan iman kekristenan, saya sangat berkepentingan untuk menanggapinya. Ya, ada beberapa penyebab ya mengapa orang Islam sangat mudah dimurtadkan menurut Om Moko Ginta. Ya, saya harap teman-teman Muslim juga ikut mendengarkan ini secara serius. Ya, oke, kita dengarkan bersama-sama. Hanya umat Islam itu awam dari paham. Nah, awam. Itu kan? Ya. Lebih banyak umat Islam awam daripada paham. Betul. Iya. Bisa ngaji tapi nggak tahu artinya. Banyak umat Islam awam semua. Iya. Kalau baca awam Quran, kata Om. Dia lancar baca, tapi dia nggak pernah tahu artinya. Ah, itu dia, kayak kan? saya dulu. Iya. Bahkan Quran ada terjemahnya belum tentu ada di kampung-kampung. Coba perhatiin. Saya beli loh Om. Saya beli loh yang tafsiran. Baca bisa tersesat ya. Bagaimana kita bisa paham Quran kalau artinya? Tuh ingat tuh ya Muslim ya. Larangannya kalau kita baca tanpa dimengerti. Tuh ingat tuh pesan Om. Itu orang di pedalaman. Pada awam ini bukan berarti hanya orang desa pedalaman pinggiran, tidak. Awam itu menyeluruh. Di perkotaan juga banyak orang Islam awam. Parah ya. Yang mentereng kaya raya, S1, S2, S3, doktor. Waduh, parah. Banyak awam itu. Iya. Padahal tinggal dibaca ya Om. Jago hebat ya, tapi pemahaman tentang Islam Indonesia banyak awam. Tuh dengerin tuh ya. Coba, maaf saja, coba kira-kira kalau presiden kita dikasih Quran, bisa baca nggak kira-kira? Presidennya juga awam. Aduh. Bisa nggak kira-kira Pak? Hah? Nggak bisa.
Nah, presiden pun nggak bisa. Kalaupun bisa paling terbata-bata lagi, kira-kira gitu Pak ya. Nggak bisa ngaji ya Om ya. Bu Megawati. Ibu Megawati nggak bisa katanya. Tapi kasih Quran. Ini biar presiden-presiden dulu, kira-kira bisa baca nggak? Oh ya ampun. Baca dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berulang-ulang sama terus ya kan? Di YouTube kan beredar itu kan, rame kan? Untuk ucap itu aja nggak bisa loh, berulang-ulang sama terus. Oke. Kembali bisa. Jadi mengapa ya? Mengapa orang Islam sangat mudah dimurtadkan? Kata Om Moko Ginta itu karena banyak orang Islam ini awam, ya, bisa ngaji tapi nggak tahu artinya, sama kayak saya dulu. Saya kan sudah bilang, ya kan, saya khatam Quran usia 9 tahun, ya kan, tapi enteknya arti nak, ya, nggak tahu apa yang dibaca, nggak tahu. Nah, cuman bedanya saya punya keingintahuan, ya, saya sangat ingin tahu apa isi, apa arti dari yang saya baca, ya. Makanya saya beli Al-Quran dan terjemahannya, itu yang saya baca. Dan bahkan saya tidak baca lagi tuh tulisan Arabnya, saya hanya fokus baca tulisan yang berbahasa Indonesianya saja, gitu, supaya saya tidak awam begitu, ya. Tapi waduh, gimana hendak dikata ya, ketika saya membaca Al-Quran itu dan tahu artinya, justru saya jadi murtad, ya kan? Justru saya meninggalkan Islam. Bagaimana itu Om? Ya kan? Nah, ini sebuah fenomena yang aneh memang, ya kan? Dan ada rumor di luar sana mengatakan jangan baca Al-Quran itu, nggak usah tahu artinya nanti murtad. Ada yang begitu. Om Moko Ginta juga ngomong gitu. Kalau ada yang bilang begitu, ya, nggak usah tahu artinya lah, nanti murtad begitu. Saya juga bingung kenapa bisa begitu ya. Tapi itulah kenyataan, ya, begitulah kenyataannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan, ya. Apalagi yang menyebabkan orang Islam itu mudah murtad? Tahu sembako murah cuma goceng, harganya apa? Beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, supermi 5 bungkus. Karena Islam banyak yang miskin. Cuma 5.000. Ibu-ibu iya. gula 1 kilo dapat nggak 5.000? Karena orang Islam banyak yang miskin, maka minyak mudah 1 liter, dimurtadkan. dapat nggak 5.000? Enggak kan? Nah ini coba, beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, supermi 5. Cuma goceng, cuma 5.000. Aduh. Pada mau semua kan berebutan. Aduh. Ujung. Gitu ya. Jadi kata Om, ya, faktor kedua itu adalah karena orang Islam ini banyak yang miskin, ya, makan aja susah gitu ya. Jadi ketika dibawakan supermi langsung murtad gitu. Waduh, gampang banget, gampang banget. Kok imannya cuma seharga supermi? Aduh Om, kalau saya nggak pernah tuh Om ngalamin, ya. Karena apa Om? Karena saya tidak pernah diinjili, tidak pernah ada penginjil yang datang kepada saya. Karena saya ada di daerah yang sangat kuat Islamnya, dan di sana penginjil impossible untuk bisa masuk, untuk menginjil kemana-mana. Nggak bisa Om, nggak bisa. Ya, walaupun saya ya bukan miskin juga ya, sedang-sedang saja, dari keluarga yang sedang-sedang saja ya. Ya, tapi memang tidak melalui kemiskinan itulah saya menjadi murtad Om, iya kan? Enggak melalui itu gitu. Karena saya tidak ada yang menginjili, tidak ada yang bawain supermi, iya kan? Dan tadi dibilang saya awam, saya nggak awam Om. Saya belajar Al-Quran itu dengan artinya. Berarti saya bukan orang awam, tapi kok bisa murtad? Yang kedua, saya juga bukan orang miskin yang mengharapkan supermi, ya kan? Saya masih banyak sawah di kampung saya waktu itu, beras aja kami nggak usah beli, ya kan? Dan tidak penting kalau ada orang Kristen datang bawa supermi, nggak akan lah murtad gitu ya Om ya. Jadi nggak, pengaruh itu mah kecil, kemungkinan kecil. Walaupun ada, itu dia ikut-ikutan aja biasanya orang Muslim ini. Supermi dia ambil, tapi nggak akan jadi Kristen nggak Om, karena dia nggak ngerti apa-apa, ya kan? Paling
ya superminya diambil, tapi imannya ya tetap Islam gitu kan, dia nggak ngerti gitu. Yang bisa membuat orang bertobat itu adalah mengerti apa yang akan dia imani, mengerti jalan keselamatannya. Tapi kalau orang miskin, terus awam, terus satu lagi Om, ya Om bilang berpendidikan rendah, ya kan, coba kita lihat, Om bilang berpendidikan rendah. Ujungnya apa? 9 kakak murtad masuk Kristen, orang bertiga. Karena lebih banyak umat Islam itu berpendidikan rendah daripada tinggi. Tuh. Jadi apa? Umat Islam banyak berpendidikan rendah daripada tinggi, ya. Makanya bisa mudah sekali untuk murtad gitu. Tetapi maaf ya Om, saya lumayan loh pendidikannya Om. Ya. Saya menyelesaikan S1 saya di sekolah-sekolah yang semuanya sekolah-sekolah terbaik dan di universitas yang terbaik, ya kan, di kota saya. Kemudian saya juga sempat sekolah ke luar negeri, dapat beasiswa. Artinya saya nomor 3 ini karena pendidikan rendah nggak berlaku juga untuk saya Om, ya kan? Ya puji Tuhan gitu, ya kan, pendidikan saya sangat memadai Om, lebih dari cukup. Tapi kenapa saya bisa murtad Om? Nah ini ya Om ya, mungkin Om nggak kepikir ya waktu itu ya. Nah, karena apa Om? Karena untuk menjadi seorang Kristen itu butuh sedikit kecerdasan yang lebih. Kalau kurang cerdas, tidak akan bisa mengerti kehendak Allah, tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Karena firman Tuhan di Alkitab itu nggak gampang dipahami kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus. Ya, harus lebih cerdas sedikit, gitu Om. Baru bisa mengerti firman Tuhan. Untuk mengerti bahwa Allah itu tidak 3 saja, itu butuh kecerdasan dan butuh hikmat dari Roh Kudus. Ya Om ya. Jadi berpendidikan rendah, karena orang muslim ini berpendidikan rendah makanya mudah dimurtadkan, itu pun tidak benar Om. Buktinya itu tidak terjadi dengan saya. Saya bukan berpendidikan rendah ya Om ya. Nah, jadi mungkin ini relatif lah, itu pendapat Om pribadi, ya kan? Oke, kita lanjut. Apalagi kata Om mau Ginta? Bisa nggak kita terima semua agama sama semua agama dan semua pemulangan masuk surga? Bisa diterima nggak? Oke. Oh, tidak. Saya paham. Maksud Omnya gini, banyak muncul sekarang Islam universal, ya. Islam universal itu menganggap semua agama itu sama, makanya dia mudah dimurtadkan, ya kan? Nah, jadi dia tidak menganggap lagi agama satu dengan agama yang lain itu berbeda, sama baiknya gitu. Semua agama sama baiknya gitu. Jadi nggak usah lah mau agama apa kayak sama aja gitu. Itu Om ini menyebutnya sebagai Islam universal, yang orang punya pandangan bahwa semua agama itu sama. Nah begini Om, di Kristen juga sama Om, ya, muncul Kristen universal, ya, disebut juga Kristen liberal gitu ya Om ya. Ya tidak terlalu mempermasalahkan semua agama-agama ini. Mereka menganggap ya semua agama itu samalah gitu kan. Mau nyembah apa samalah, yang penting kan tujuannya satu, tujuannya sama ya. Nah, dia bilang tidak satu jalan ke Roma, ya kan gitu. Nah, sama Om. Jadi fenomenanya sama. Nah, gini Om. Nanti Antikristus akan menguasai dunia ini, ya. Antikristus akan menguasai dunia ini, akan menggiring semua manusia ini untuk menyembah dia, ya. Nah, sebelum semua orang bisa menyembah dia, maka dia akan melakukan trik-trik khusus, yaitu penyatuan, ya. Penyatuan agama, penyatuan politik, ya, penyatuan ekonomi, ya. One world religion, one world politik, one world ekonomi, ya. Jadi Antikristus ini akan menyatukan semua agama di dunia ini menjadi satu agama dunia. Jadi dengan adanya satu agama dunia, dia bisa menyetir agama ini dengan memegang satu pemimpinnya, kemudian dia bisa atur semuanya. Pegang pemimpinnya, bawahnya ikut semua. Ya, itulah targetnya Antikristus. Sebelum seluruh agama di dunia ini disatukan, maka dia harus menyatukan setiap agama dulu. Islam disatukan, ya kan? Nggak ada lagi tuh aliran-aliran nggak ada lagi ya.
disatukan menjadi satu aliran begitu ya, satu agama Islam aja gitu, nggak punya aliran-aliran apa gitu, nggak ya, pokoknya Islam disatukan. Kemudian Kristen disatukan ya, Kristen disatukan, Islam disatukan. Setelah ini disatukan, Islam disatukan, Kristen disatukan, mungkin Buddha, Hindu juga disatukan. Nah, ditebarkan isu bahwa semua agama ini Tuhannya sama. Ya, dia punya the same God, ya, punya Tuhan yang sama, ya. Ini sudah tumbuh cikal bakalnya di Eropa. Saya lihat itu di Berlin, ya, sudah ada namanya Krislam. Krislam itu Kristen Islam, ya. Nah, ini yang pencetusnya adalah Rick Warren. Mungkin kalau teman-teman Kristen mengerti, ya, tokoh ini, Rick Warren. Ya, nah dia itulah yang mengatakan bahwa Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen itu sama, ya kan? Makanya terbentuklah Krislam. Itu tempat ibadahnya ada di kota Berlin, ya. Nah, jadi ini akan digenapi. Maka Om jangan heran kalau Islam disatukan, ya. Apa Om tadi ngomongnya? Islam universal, dan ada juga Kristen universal, ya. Jadi kalau di Kristen universal ciri-cirinya kita berkumpul dari semua denominasi berkumpul, kemudian tidak boleh bicara doktrin, itu sangat dihindari gitu. Karena kalau bicara doktrin, bicara pengajaran itu akan memecah belah, akan mendatangkan presiden yang buruk, ya. Akhirnya suasana jadi tidak nyaman, ya. Jadi tidak boleh bicara doktrin, sangat dihindari. Ya, kalau ada satu anggota berbicara doktrin itu nggak nyaman yang lain-lainnya. Di sini jangan bicara doktrin ya, begitu, ya kan? Nah, ini ciri-ciri penyatuan sudah dimulai, ya, penyatuan sudah dimulai. Harap waspada, ya, bagi saudara-saudaraku yang Kristen. Nah, begitupun seperti Om Moko Ginta tadi katakan bahwa ada Islam universal, itu udah cikal bakal Islam akan disatukan juga. Ini tidak bisa terhindari karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan dan ini pasti akan tergenapi. Tidak bisa ada yang menghindari. Tapi bersyukur sebelum antikristus datang, ya kan? Kita orang Kristen yang lahir baru itu sudah terangkat duluan. Sudah rapture, ya. Kita sudah terangkat sehingga kita tidak masuk ke dalam masa kesusahan ya besar, yaitu masa 7 tahun di bawah kuasa antikristus. Di situ luar biasa, ya, apa namanya, kesusahannya, ya. Siapa yang tidak menyembah dia pasti mati, gitu, ya. Dia akan membuat satu sistem yang luar biasa sehingga semua orang harus ikut dia, ya. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Itu di kitab Wahyu bisa dibaca, ya. Siapa yang tidak memakai lambang, ya, lambang bilangan dari antikristus ini, maka dia tidak akan bisa membeli, tidak akan bisa menjual. Makanya saat ini sudah berproses. Ya, uang tunai sekarang sudah mulai dihilangkan. Ya, sekarang digalakkan cashless. Cashless, pakai uang tunai lagi. Punya uang tuh kita cuma lihat angka doang di gadget kita, lihat angka doang, ya. Nanti mau belanja, mau beli apa dari sini aja, nggak pernah pegang fisiknya, gitu. Nah, nanti ini akan masuk ke satu sistem, ya kan, masuk ke satu sistem yang setiap orang tidak bisa menghindar. Kalau dia tidak masuk ke sistem ini, dia tidak akan bisa membeli, tidak akan bisa menjual. Seperti yang dikatakan di kitab Wahyu itu, ya. Oke, sip ya Om. Oke. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang Islam mudah dimurtadkan, ya. Mari kita lihat apa kata Om. Murtadin, orang pindah agama jangan disebut murtad. Loh, agama yang dipindah benar juga kok, ya kan? Oh ya, karena sama ya Om. Kalau ya, semua agama benar, nggak perlu saya masuk Islam. oh gitu, tuh lihat ya. Untuk apa saya masuk Islam? Setuju kalau semua Om, agama benar? setuju Om. Secara duniawi enakan agama Kristen loh daripada Islam. Oh iya, enak Masuk Om. Masuk Islam, ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita Oh, masuk iya, Islam. ribet. Sehari berapa kali sholat? 5 kali sholat. 5. Iya. Kalau seminggu? Wah, berapa 5 tuh? kali 7 kan? Iya, 35 kali loh kita sholat seminggu. Capek, Itu kan sholat Om. wajib, belum sholat Sunat. 35 kali. Aduh. Kristen seminggu berapa kali? Capek. Sekali Cuma seminggu. Sekali doang, ya kan? Ah, Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? betul Om.
Ibadah seminggu cuma sekali. Ya. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Selamat. Dijamin pasti masuk surga, pasti. Waduh, enak Kalau tenan Islam Om. apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Oke ya. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin Masuk pasti. surga. Ibadah Ya. seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, Waduh. cari apa lagi kalau begitu Iya kan? betul. Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Dosa ditebus. Dijamin masuk surga, dosa Luar biasa ditebus. kan, iming-iming ini kan. Iming-iming ya Om. Maka sangat berbahaya bagi orang Islam awam dan Iya. anak-anak muda. Tuh Mereka bisa hati-hati tuh. berbuat seenaknya apa saja, atau nanti katanya ada yang tebus, ada Oh yang pikul, gitu, ada yang boleh berbuat dosa tanggung seenaknya Om. dosa. Oh gitu ya Om. Oh iya. Ya. Oke. Oke Om, paham. Nah, jadi begini. Kata Om Moko Ginta, ya. Paling enak itu agama Kristen. Ya kan? Pertama, dosanya diampuni, ditebus, ya kan? Dia ditebus, pasti masuk surga. Ya, jadi bisa seenaknya aja berbuat dosa, toh ditebus, gitu kan? Kata Om nih, ya kan? Nah, yang kedua, paling enak jadi orang Kristen itu apa? Nggak ribet, nggak capek-capek kayak orang Islam ya, cuci muka terus wudhu terus berapa kali sehari, kemudian sholat, ya kan? 5 kali sehari seminggu udah berapa? 35, ya? Itu terus bukan cuma seminggu, seumur hidup, ya Om ya, seumur hidup. Ya kan, dari mulai pandai sholat sampai seumur hidup. Berapa umur dikasih Tuhan ya sampai segitulah. Sholat terus gitu, nggak berhenti-berhenti. Ya kan, makanya saya punya temen gitu ya. Kalau udah jalan sama dia itu, aduh capek minta ampun. Sebentar, aduh mana mau sholat ya, mau sholat dulu gitu. Ntar baru jalan sebentar, aduh mau sholat dulu ya. Baru sebentar, aduh mau sholat dulu. Aduh, saya bilang kalau begini-begini kapan produktifnya kita gitu ya. Orang Jepang itu dalam sehari bisa produksi misalnya 1000 sepatu, kita cuma bisa 10 sepatu. Ngapa? Ya karena banyak waktu kita untuk sholat gitu, ya kan? Nah, makanya negara lain itu jauh lebih maju karena mereka banyak waktu untuk bekerja gitu. Kalau kita kan banyak waktu kita untuk sholat, jadi kurang produktif gitu. Ya bagaimana lagi, itu kan perintah agama gitu kan, kita harus hargai juga ya, tapi itu konsekuensinya gitu, ya kan, konsekuensinya gitu ya. Nah, ya sholat aja paling ya 10 menit, 15 menit lah dengan zikir-zikir segala, ya kan. Tapi kan sekarang tetap bengeknya yang banyak, ya kan, mau ini dulu gitu, ya kan. Nah itu, jadi kalau dilihat ya memang sih ribet gitu kan. Kristen itu jauh lebih ringan gitu. Kita kata Om tadi apa Om? Oh, ibadahnya cuma sekali seminggu gitu, sekali seminggu doang gitu loh, ya kan? Tapi maaf ya Om, ya mungkin Om Moko Ginta tidak terinformasi ya kan, bahwa orang Kristen itu tidak lagi beribadah secara jasmani. Jadi tidak perlu lagi sujud, rukut, ambil wudhu, tidak perlu lagi gitu. Karena itu ibadah jasmaniah, ya kan? Nah, ketika Tuhan Yesus datang, itu Tuhan Yesus sudah menggenapi semua ibadah jasmaniah itu, ya. Tapi di perjanjian lama juga nggak gitu-gitu amat, nggak ada sih yang pengajaran tentang wudhu, pengajaran tentang sujud, ruku seperti rukun sholat begitu mah nggak ada di perjanjian di lama, di Taurat pun nggak ada gitu. Tapi kalau sunat, potong domba, ya kan, puasa, ya Om, ya kan. Nah, tapi kalau yang kayak sholat itu kan ada rukunnya Om, ya. Cara wudhunya, bacaannya apa juga diatur semua gitu kan. Cara cuci telinganya juga diatur semua kan. Nah, cuci kakinya juga diatur semua. Itu nggak ada di perjanjian lama gitu. Beda banget sama itu, sama yang Islam punya gitu ya. Nah, tapi di perjanjian baru kami diperintahkan untuk beribadah di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari hukum Taurat Om. Jadi nggak perlu lagi beribadah jasmaniah gitu ya. Jadi, tapi sekarang kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi roh kita dengan roh Allah itu berinteraksi bukan 1 kali seminggu Om, tapi 24 jam dalam 1 hari. Ya. Jadi semua apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Semua yang kita pikirkan itu adalah ibadah. Ya kan? Jadi tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi lagi oleh cara, tidak dibatasi lagi oleh tempat.
Begitu Om. Ya, jadi nggak benar kalau orang Kristen itu cuma beribadah sekali seminggu lalu masuk surga. No, bukan seperti itu. Ya, nah kita hari Minggu itu bukan beribadah juga disebut. Kita hari Minggu itu berbakti. Artinya kita berjemaat, kita kumpul berjemaat, ya kan? Kita sama-sama belajar firman Tuhan, gitu, ya. Kalau ibadah kita itu setiap waktu, Om, setiap waktu, sepanjang waktu 24 jam dalam satu hari. Nah, itu ibadah kita. Jauh lebih banyak dari 5 waktu, Om. Ya kan? Nah, itu. Jadi, penebusan. Oh, percaya Yesus, ditebus, langsung masuk surga, boleh berbuat dosa seenak-enak, gitu ya. Oh, no, nggak begitu, Om. Nggak begitu, ya. Orang yang bisa memperoleh jaminan keselamatan itu, persyaratannya satu. Dia bertobat. Ya, dia mengaku dulu. Mengaku diri orang berdosa. Ya, yang seharusnya dihukum di neraka, tapi karena Tuhan Yesus, karena Allah itu mengasihi dia, dan Allah tidak mau dia binasa, ya kan? Maka Allah turun ke dunia ini menjadi manusia untuk apa? Untuk menggantikan orang yang sudah bertobat dan percaya tadi dihukumkan, Om. Ya, karena apa? Upah dosa adalah maut. Jadi semua orang berdosa harus masuk ke neraka, nggak ada yang bebas dari hukuman, ya. Itu pun diambil alih oleh hukum dunia ini, ya. Kalau misalnya ada si Badu membunuh orang, ya kan, membunuh orang, lalu di pengadilan dijatuhkan oleh hakim hukuman seumur hidup, ya, atau hukuman mati karena pembunuhan berencana, ya. Lalu apakah si Badu bisa datang kepada hakim, Pak Hakim, saya jangan dihukum dong? Ya kan, saya jangan dihukum seumur hidup dong, ya, atau saya jangan dihukum mati dong, gitu kan? Saya bersih-bersihin sepatu Pak Hakim aja, boleh nggak begitu? Nggak boleh, tetap hukuman harus dijalankan. Kalau melanggar hukum, harus menjalankan hukuman atas pelanggaran tersebut. Dosa itu adalah pelanggaran atas hukum Allah. Kalau orang berbuat dosa, dia harus menjalankan hukuman atas dosa tersebut di neraka. Tidak ada yang bebas. Tidak ada bebas. Tidak bisa nyogok Tuhan dengan amal ibadahmu. Nggak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baikmu. Nggak bisa sogok Tuhan dengan sumbang sana, sumbang sini. Nggak bisa. Tapi harus jalankan hukuman atas dosa tersebut di neraka. Nah, tapi kalau karena semua orang itu sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, kata Alkitab, makanya semua orang ini harus dihukum di neraka. Kalau semua orang dihukum di neraka, Allah itu sendirian di sorga. Dan itu Tuhan tidak mau. Allah mau semua manusia kembali bersama-sama dengan dia di sorga. Nah, jadi kalau orang tidak mengaku dia orang berdosa, kemudian dia tidak bertobat, cuman percaya Yesus, kemudian diselamatkan, bebas berbuat dosa, bukan begitu, Om. Ya, nggak banget gitu kalau gitu, ya. Kalau orang sudah bertobat, percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dan saat itu dia dimateraikan dengan Roh Kudus di hatinya, Om. Ya kan, di hatinya dimateraikan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun dia dari hari ke hari sehingga menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, ya. Sehingga dia bisa serupa dengan segambar dengan Allah, ya. Nah, itu. Jadi orang yang sudah bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, nggak mungkinlah hidup sembarangan berbuat dosa karena dia sudah dibebaskan, sudah pasti masuk surga, berbuat dosa sembarangan. Kayaknya itu bukan dari Tuhan deh, Om. Itu bisa jadi itu rancangan iblis seperti itu, ya. Tapi kalau rancangan Allah tidak seperti itu. Manusia harus hidup seturut dengan firman Allah, ya kan? Nah, karena apa? Karena Tuhan itu maha suci. Tidak ada orang berdosa yang bisa masuk, ya, dan tidak ada pengampunan untuk orang yang tidak bertobat. Tanpa pertobatan tidak ada penebusan. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Oke, Om? Jadi nggak begitu, ya. Jadi nggak ada orang Kristen karena sudah dijamin masuk surga lalu seenak-enaknya untuk berbuat dosa. Itu pikiran yang sesat seperti itu. Oke? Nah, oke, Om. Sebenarnya banyak yang mau saya tanggapi, ya, dari Om. Jadi untuk sesi pertama ini mungkin saya cukupkan untuk di sini dulu karena ada beberapa poin lagi yang dibahas oleh Om, termasuk di sini apa yang menyebabkan, ya, orang Islam gampang dimurtadkan itu karena ada pembusukan yang dilakukan oleh
orang Kristen, ya, pembusukan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap orang Muslim. Nah, ini sangat menarik untuk saya tanggapi gitu. Tapi teman-teman, untuk kali ini ya, saya akan cukupkan sampai di sini dulu. Saya akan buat 2 sesi ya untuk menanggapi video Om, karena banyak sekali yang dibahas gitu ya, nggak mungkin saya bahas dalam 1 kali tayang gitu seluruhnya gitu ya. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, biasa ya, like, subscribe, and share video ini, dan kita bertemu lagi di sesi berikutnya ya, masih membahas tentang video Om Ihsan Mokoginta. Terima kasih teman-teman untuk perhatian Anda, dan silahkan ya kita renungkan apa yang dibahas hari ini, dan semoga iman kita sebagai seorang Kristen semakin kuat, tidak tergoyahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha.